Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimana membangun etos kerja seorang muslim. Masih bersiaran dari Masjid Al-Ittihad Cibubur, Gunung Putri, Bogor. Nah, kami persilakan, ada jamaah yang sudah siap dengan sejumlah pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, ada Ustadz Kasif Her dan juga Kiai Haji Sumarno. Yang pertama, Bapak Arifin, kami persilakan, boleh berdiri, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya tanyakan kepada Pak Kiai, bagaimana sikap etos kerja seorang muslim yang bekerja ternyata di perusahaan tersebut jauh dari nilai-nilai keislaman. Kesempatan untuk ibadah mungkin dibatasi atau kesempatan yang lain ibadahnya juga waktunya sempit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pilihan yang sangat sulit, mungkin juga dialami beberapa masyarakat. Ustadz Kasif terlebih dahulu, nanti gantian dilengkapin. Ini resign atau enaknya gimana nih kalau ada kondisi seperti itu, Ustadz Kasif? Silakan Ustadz Kasif. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kerja ya atau mendaftar ya sebagai pekerja, pegawai, ada baiknya kita belajar syariat dulu, agama dulu. Banyak orang yang sudah masuk akhirnya dia nggak tahu syariat agama. Ini beda konteks. Yang tahu hukum agama dan yang nggak tahu hukum agama. Adapun yang nggak tahu hukum agama, ya kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunin dosa-dosa dia. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami tidak tahu atau kami lupa atau kami salah. Ya, jadi nasihat dari saya buat para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, ketika kita mencari rizki tolong perhatikan, pastikan yang halal. Kenapa? Kalau barang haram masuk perut kita, kita takut kita masuk neraka. Nabi SAW bersabda, ini hadisnya keras ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka tempat tinggal dia. Jadi nasihat saya buat penanya ya, ayahanda, bapak, ya, kalau memang itu haram, tinggalkan. Cari pekerjaan yang halal. Karena janji Allah di situ, orang yang meninggalkan haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ingat, siapapun di antara kita yang meninggalkan pekerjaan haram demi mencari yang halal, nanti yang halalnya lebih baik Allah kasih. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi abdalallahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jadi perusahaan saya nggak boleh pakai jilbab nih. Oh nggak bisa. Perintah Allah lebih mahal dari perintah Anda manusia. Ya saya nggak akan rela cuma gaji 5 juta 6 juta suruh tanggalkan jilbab saya yang nanti dampaknya saya sengsara di akhirat lah. Masih banyak insya Allah pekerjaan yang tidak bertabrakan dengan syariat. Ada satu orang supir pernah kerja sama saya, Ustadz saya nggak boleh sholat Jumat sama bos saya, tinggalkan. Tidak ada yang lebih mahal kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah ganti dengan rizki yang lebih baik, lebih berkah. Ya, tapi untuk kondisi yang seperti itu mungkin tidak mudah ya Ustadz Kasif Her. Seperti halnya mungkin kita mengetahui ada beberapa public figure, pernah beliau sempat bergelimang di dunia hiburan, kemudian beliau hijrah dan akhirnya mencoba untuk bermaisyah atau mencari nafkah dengan berdagang, tapi akhirnya tidak mudah dan dagangannya tidak segera laris dan akhirnya kembali lagi ke dunia hiburan tadi. Nah, ini mungkin juga dialami ketika kita bekerja di suatu pekerjaan atau instansi yang mungkin sulit untuk kita beribadah. Kita keluar, resign, kemudian kita memutuskan untuk di bidang yang lain berusaha ataupun berdagang. Nah, tapi tidak secepat itu. Nah, mungkin kondisi seperti itu bagaimana Ustadz Kasif Her? Ya, ada beberapa fatwa para ulama ya yang mengatakan sabar dulu, nunggu sampai dapat pekerjaan yang benar-benar halal 100% baru keluar. Ya. Namun bagi saya ya insya Allah Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Mughni. Ya, kita jalankan syariat Allah, takwa. Ramadan ini mendidik kita jadi pribadi takwa. Sementara kalau kita takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di situ ada janji Allah. Apa itu janji Allah?
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Banyak orang yang ketika dia tahu ini haram dia tinggalkan, akhirnya jadi pebisnis dan sukses. Memang tadi benar kata Ustaz Sofyan, ada juga yang dia belum bisa move on dari penghasilan dia yang banyak, tiba-tiba drop. Nah, disinilah tantangan keimanan. Kita nggak mungkin bisa memproklamirkan keimanan sementara Allah belum kasih kita ujian. Ketika bapak ibu menjalankan syariat Allah, pasti di situ ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan saya beriman tapi nggak dapat ujian? Nonsense. Saya mengatakan diri beriman, pasti saya ready untuk mendapatkan ujian di depan saya. Baik, terima kasih Ustadz Kasifir. Mungkin Kiai Sumarno bisa menambahkan tadi masih kulitnya, masih dasarnya tadi yang disampaikan. Mungkin ada kaitannya dengan etos kerja seorang muslim berkaitan dengan pertanyaan jamaah kita tadi. Silakan, Yai. Gini, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan kana am adama. Kaidah usul fikih hukum ini kondisional. Ketika kita menghadapi situasi seperti yang tadi Bapak tanyakan, kondisi kita di dalam kondisi yang nyaman, aman, atau memang kondisi yang tidak nyaman. Kalau memang kita seperti, kita berbicara jangan di Indonesia. Islam bukan hanya buat di Indonesia atau di Saudi Arabia, negara mayoritas. Coba lihat saudara kita yang ada di Guangzhou di Cina. Coba lihat saudara kita yang ada di Vietnam. Coba kita saudara kita lagi yang ada di Eropa. Bagaimana dia menghadapinya? Bagaimana situasi sulit yang dia harus hadapi? Dia menghadapi tekanan aturan dia di tempat kerjanya dia, yang harus A, B, C, D, E, sementara dia seorang muslim. Di sini dibutuhkan kecerdasan. Iya karena budu wa iya. Paham nggak artinya? Kita kan cuma tahu terjemahannya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa di dalam kalimat itu harus ada keseimbangan. Keseimbangan di antara bagaimana kita seorang hamba menunjukkan ada kelemahan kita. Di saat itulah kita membutuh pertolongan kepada apa? Allah. Apa yang kita minta butuh pertolongan kepada Allah. Bukannya power, bukannya tenaga, bukannya energi, bukan materi, bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan kedudukan. Ada yang mahal, apa? Hidayah. Makanya sholat kita mintanya apa, Bu? Bu, sholat minta apa? Minta hidayah, bukan minta kaya. Ihdinas siratal, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Sesempit dan sesulitnya apapun situasi yang kita hadapi, ketika Allah berikan kita hidayah, insya Allah ada layoutnya, ada jalan keluarnya. Insya. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin? Ngomong sama bedung. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Sumarno. Nanti kalau akan di sini ngomongnya yakin, ntar kalau ngerjainnya susah Pak. Nah itu udah gampang. Baik Kiai Sumarno, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikut. Namun saya undang terlebih dahulu ada Ibu Sri yang insya Allah nanti akan dijawab Kiai Sumarno dan juga Ustaz Kasifir di segmen berikut. Silakan, boleh berdiri sekarang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, mengapa seorang muslim harus mempunyai etos kerja yang tinggi? Itu saja Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cakep banget ini pertanyaannya. Ya. Nanti ya, tenang aja ya. Kita minum dulu ntar kita. Baik, sesaat lagi Pak Birsa di segmen berikut tetaplah di Damai Indonesiaku. Nanti akan dijawab selengkapnya bersama guru-guru kita.